Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang macam-macam benang dan penomoran benang. Perkenalkan, saya Anggun Jelita dengan NIM 2537522 sebagai pemateri 1. Dan perkenalkan, saya Janada Kristi dengan NIM 253755035 sebagai pemateri kedua. Baiklah, kita mulai presentasi kita pada hari ini, yaitu macam-macam benang dan penomoran benang. Benang merupakan bahan dasar utama dalam industri tekstil yang berbentuk dari serat-serat yang dipintal menjadi untayan panjang dan kontinu. Sejak zaman prasejarah hingga era modern, benang mengalami perkembangan pesat. Mulai dari pemintalan sederhana hingga penggunaan mesin pada revolusi industri, serta munculnya serat buatan dan benang berteknologi tinggi. Yang pertama ada benang biasa. Benang-benang biasa ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama benang jahit. Sejarah benang jahit ribuan tahun lalu, jauh sebelum adanya benang seperti yang kita kenal sekarang, manusia menggunakan bahan-bahan alami di sekitar mereka, seperti ulat atau tendon binatang, serta tanaman dan kulit hewan, dan yang dipotong tipis untuk menyatukan potongan bulu atau kulit. Benang biasa yang berasal dari serat alami, yang pertama ada katun. Benang katun berasal dari serat kapas yang didapat dari biji tanaman kapas. Yang kedua ada sutra yang diambil dari kepompong ulat sutra. Benang ini dikenal karena kehalusan, kilau, dan kekuatannya yang luar biasa. Selanjutnya, benang yang berasal dari wol. Wol ini diambil dari bulu domba. Wol yang sangat elastis, hangat, dan tahan kerut. Dan selanjutnya ada linen yang diambil dari tanaman rami. Benang biasa dari tanaman, wol dicukur dari domba atau linen dipanen dari batang tanaman rami. Selanjutnya ada penyisiran yang disebut dengan carding. Menyusun serat-serat yang kusut menjadi satu arah yang sejajar. Selanjutnya ada pemintalan yang disebut dengan spinning. Menggabungkan serat-serat pendek menjadi satu helai benang yang panjang dan kuat. Selanjutnya ada penggulungan. Benang yang sudah jadi digulung pada gulungan besar yang disebut dengan kon atau kumparan benang. Selanjutnya ada perolehan benang dari serat sintetis. Yang pertama, pembuatan polimer. Biasanya berasal dari minyak bumi, diolah melalui proses kimia yang disebut polimerisasi. Selanjutnya ada pemintalan lelehan yang disebut dengan melt spinning. Butiran polimer ini dilelehkan pada suhu tinggi hingga menjadi cairan kental. Selanjutnya, penyelesaian dan penggulungan. Setelah diregangkan, benang dapat dipelintir untuk menambah kekuatan, diberi tekstur atau dicelup dengan pewarna. Sifat dan sifat bahan terdiri dari sifat mekanis dan sifat fisik. Yang pertama ada sifat mekanis. Yang pertama kekuatan elastisitas, kemampuan benang untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Yang terakhir ada keragangan terhadap gesekan, kemampuan benang untuk menahan gesekan. Yang kedua, ada sifat fisik. Sifat fisik, ya, yang pertama adalah kilau. Benang sutra dan benang rayon sangat berkilau, cocok untuk bordir atau jahitan dekoratif. Sementara itu, benang katun cenderung seperti duff. Selanjutnya, penyus menyebabkan jahitan menjadi kerut. Yang terakhir, paparan sinar matahari dalam jangka panjang dapat merusak benang dan memudarkan warnanya. Yang, yang pertama,
Terdapat pada ketahanan terhadap bahan kimia, benang polyester, dan nilon sangat tahan terhadap bahan kimia, jamur, dan kelembapan. Kemampuan pewarnaan mudah menyerap pewarna sehingga menghasilkan warna yang cerah dan tajam. Cara pemeliharaan benang: simpan benang di tempat yang sejuk, kering, dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari debu dan kotoran. Hindari penyimpanan benang di tempat yang terlalu panas dan terlalu dingin. Hindari menyimpan benang di dekat jendela, radiator, atau area lain yang sering mengalami perubahan suhu. Kegunaan dari benang jahit ini adalah menyatukan kedua kain dan memperbaiki dan merenovasi kain atau dekorasi dan sentuhan estetika. Yang kedua ada benang obras. Sejarah benang obras tidak dapat dipisahkan dari sejarah mesin obras yang berfungsi merapikan dan mengunci tepi kain. Jauh sebelum adanya mesin, jahitan tepi kain sudah dilakukan secara manual dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Asal bahan dari benang obras yang berfungsi asal bahan benang obras yang berfungsi untuk merapikan dan mengunci tepi kain umumnya terbuat dari serat sintetis terutama polyester. Cara perolehannya: bahan baku kimia yaitu asam tereftalat dan etilen glikol. Selanjutnya ada polimerisasi. Kedua bahan kimia ini reaksis reak reaksis reaksikan melalui proses esterifikasi dan polimerisasi untuk membentuk polimer panjang. Selanjutnya ada peleburan yang disebut melt spinning, yang dilelehkan pada suhu tinggi hingga menjadi cairan kental. Terakhir, ada peregangan yang disebut drawing. Filamen yang baru terbentuk ini ditarik atau diregangkan. Pengolahan benang dan proses pilinan atau yang disebut dengan twisting. Yang pertama, penyatuan filamen. Jumlah filamen yang disatukan akan menentukan ketebalan benang. Selanjutnya, pemberian pilinan atau juga disebut dengan twisting. Untayan filamen yang sudah disatukan dipilin menggunakan mesin khusus. Ada dua arah pilinan yang umum digunakan adalah ada dua jenis pilinan. Yang pertama pilinan Z-twist. Pilinan Z-twist ini putaran yang searah dengan jarum jam, sedangkan pilihan S-twist putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dan yang terakhir ada pencelupan dan penggulungan. Setelah dipilin, benang kemudian diwarnai sesuai kebutuhan dan digulung pada tabung atau kerucut besar yang didistribusikan. Selanjutnya, ada sifat bahan. Yang pertama ada sifat fisika. Kuat dan tahan tarik, elastisitas yang baik, tahan abrasi atau gesekan, dan permukaan halus, ketebalan seragam. Selanjutnya ada sifat kimia, tahan pudar, tahan panas, tidak menyerap kelembapan. Selanjutnya, cara pemeliharaan. Jauhkan dari sinar matahari langsung yang dapat merusak serat polyester dan memudarkan warna benang. Hindari kelembapan tinggi yang bisa menyebabkan benang menjadi rapuh dan ditumbuhi oleh jamur. Lindungi dari debu yang dapat menempel pada gulungan benang. Kegunaan benang obras yaitu merapikan tepi kain atau disebut dengan finishing, menyambung dan mengunci jahitan, atau dekorasi dan hiasan. Selanjutnya ada benang bordir. Sejarah benang bordir: awalnya bordir dilakukan secara manual menggunakan jarum dan benang yang tersedia dari serat alami. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa seni ini sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Benang bordir berasal dari dua serat. Yang pertama benang dari serat alami, yaitu benang katun yang diambil dari tanaman kapas, benang wol yang diambil dari cukuran bulu domba, dan benang rayon
yang diambil dari selulosa. Selanjutnya benang dari serat sintetis, yaitu benang polyester, benang metalik, dan benang nilon. Cara perolehan dan cara pengolahan benang bordir, benang dari serat alami, yaitu pemanenan dan pembersihan. Selanjutnya, pemintalan atau spinning, serat yang sudah dibersihkan kemudian dipintal atau dipelintir menjadi benang. Selanjutnya, ada mercerisasi untuk meningkatkan kekuatan, kekilauan, dan kemampuan benang dalam menyerap warna. Selanjutnya, ada pencelupan. Benang dicelupkan ke dalam tangki berisi pewarna khusus untuk benang. Dan yang terakhir ada penggulungan atau winding. Benang yang sudah kering dan diwarnai kemudian digulung pada gulungan dengan panjang dan berat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada benang dari serat sintetis, yaitu dimulai dari polimerisasi. Bahan kimia dasar dipanaskan dalam kondisi tertentu untuk membentuk polimer cair. Selanjutnya ada ekstrusi dan pemintalan. Polimer cair diekstrusi melalui alat yang disebut spinneret untuk membentuk filamen tipis. Selanjutnya ada teksturisasi. Filamen polyester yang masih lurus kemudian dipanaskan dan dipelintir atau diolah untuk menciptakan tekstur tertentu seperti bervolume atau berongga. Selanjutnya ada pencelupan dan penggulungan. Benang polyester dicelup untuk memberikan warna yang cerah dan tahan lama. Sifat bahan benang polyester yaitu kekuatan dan daya tahan yang kuat terhadap gesekan, ketahanan warna yang sangat baik. Benang polyester biasanya memiliki kilau yang indah, tahan kimia sehingga bordiran tetap utuh meskipun dicuci dengan pemutih atau zat kimia lainnya. Selanjutnya ada benang rayon. Kilau dan kelembutan kemampuan serap warna yang sangat baik, sensitif terhadap suhu tinggi. Selanjutnya sifat benang dari serat alami yaitu sifat benang katun. Tekstur dan tampilan natural yang halus dan konsisten menjadikannya pilihan untuk bordir tangan yang klasik dan detail. Daya serap yang sangat baik dalam menyerap kelembapan, ketahanan benang ini mudah putus saat ditarik kuat dan warnanya lebih rentan luntur jika tidak diolah dengan baik. Cara pemeliharaan benang bordir yaitu jauhkan dari sinar matahari langsung yang dapat memudarkan warna benang bordir, terutama pada benang dengan pigment yang kurang stabil. Hindari kelembapan dan debu yang bisa mengakibatkan benang berjamur atau menjadi lembek. Cuci dengan tangan dan gunakan air dingin dan deterjen yang lembut. Hindari mesin cuci dan mesin pengering dan jangan gunakan pemutih yang dapat merusak warna dan serat benang. Menyetrika dengan suhu rendah atau sedang. Selanjutnya ada benang rajut. Sejarah benang rajut berawal dari kebutuhan manusia untuk menciptakan kain dan pakaian. Bukti arkeologis telah ada sejak zaman kuno. Salah satu contoh tertua adalah kaos kaki dari benang yang kita kenal seperti sekarang. Mereka lebih kasar dan seringkali dibuat dari serat alami seperti wool dan linen. Asal bahan yang asal bahan yang dari serat alami, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada wool. Wool yang berasal dari bulu domba. Selanjutnya ada katun yang diambil dari kepompong atau ulat sutra dan linen yang diambil dari tumbuhan rami. Selanjutnya ada serat sintetis yaitu yang diambil dari akrilik, polimer poliakrilinetril yang terbuat dari produk berbasis minyak bumi.
Selanjutnya ada nilon dan polyester. Nilon terbuat dari poliamida dan polyester terbuat dari polyester yang dipolimerisasi. Cara perolehan serat alami yaitu cara perolehan serat wol. Serat wol diperoleh dengan mencukur bulu domba. Setelah dicukur, bulu domba ini disortir. Dan selanjutnya ada serat tumbuhan yang serat tumbuhan katun. Serat katun diperoleh dari buah tanaman kapas. Selanjutnya ada serat sintetis akrilik. Serat sintetis diproduksi di pabrik melalui proses kimia yang disebut polimerisasi. Cara pengolahan serat. Yang pertama, ada penyisiran awal yang disebut dengan carding. Serat-serat yang masih kusut dan tidak beraturan diumpankan ke mesin carding. Selanjutnya ada penyisiran lanjutan yang disebut dengan combing. Proses ini menyisir serat lebih dalam untuk membuang serat-serat pendek dan serat yang masih kusut. Selanjutnya ada pemintalan yang disebut dengan spinning dan pilinan yang disebut dengan twist. Ini adalah tahap inti di mana serat diubah menjadi benang. Selanjutnya ada penguluran yang disebut dengan drafting. Pita serat yang sudah rapi diumpankan ke mesin pemintal. Selanjutnya, pemberian pilihan atau disebut dengan twisting. Saat serat ditarik, mesin secara bersamaan memutar serat-serat tersebut. Selanjutnya ada penggulungan atau yang disebut dengan winding. Benang yang sudah dipintal dan diberi pilihan digulung pada spool atau kumparan. Selanjutnya, pilihan rendah atau disebut dengan low twist. Benang lebih lembut, lebih halus, dan terasa lebih jatuh tetapi kurang kuat. Selanjutnya ada penggabungan atau yang disebut dengan plying. Seringkali satu benang hasil pintalan terlalu tipis atau rapuh. Selanjutnya ada finishing. Setelah semua proses selesai, benang bisa melalui beberapa langkah terakhir, yaitu pewarnaan. Benang dicelup dengan pewarna untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Dan selanjutnya ada pengemasan. Benang digulung menjadi bentuk yang umum kita lihat seperti di toko, seperti skein, hang, atau bal, seperti bola benang, dan siap untuk dijual. Sifat dan bahan yang pertama adalah mm, jatuhan, mengacu pada baik hari-hari kecenderungan menggumpal. Beberapa serat, terutama yang pendek atau kurang pilihan, cenderung membentuk gumpalan-gumpalan kecil di permukaan seperti akrilik. Cara pemeliharaan benang, yang pertama, jauhkan dari sinar matahari langsung, lindungi dari serangga dan hama, hindari kelembapan, jaga bentuk gulungan, hindari menggulung terlalu ketat, gunakan siklus pencucian lembut, gunakan air dingin, gunakan sabun khusus atau deterjen ringan, dan tidak boleh diperbolehkan memeras bahan rajutan. Kegunaan benang rajut bisa dilihat pada pakaian dan aksesoris pakaian seperti sweater, kardigan, rompi, dan jaket. Pada aksesoris bisa dilihat dari selimut bayi, sepatu bayi, topi, shawl, sarung tangan, kaos kaki, atau tas. Selain dari itu, bisa dilihat di dekorasi dan perlengkapan rumah, seperti selimut dan sarung bantal, hiasan dinding, taplak meja, dan tatakan gelas, keranjang, dan wadah. Baiklah, hanya ini dari materi benang biasa. Selanjutnya akan masuk ke benang istimewa yang akan dilanjutkan oleh Jia. Saya akan menjelaskan tentang benang istimewa. Yang pertama ada benang makau emas. Benang makau emas merujuk pada benang emas atau perak yang digunakan dalam seni tenun tradisional, khususnya di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Cara perolehan benang makau pada umumnya tidak diproduksi di Indonesia, melainkan didatangkan dari luar negeri seperti Jepang, Taiwan, India, atau Cina.
Asal bahan, benang diekspor maupun diimpor oleh Makau sebagian besar dari serat nabati atau serat tumbuhan. Cara pengolahan benang Makau emas, fungsi utama benang Makau adalah sebagai benang hias pada songket dan sulaman. Benang ini disulam atau disingkit untuk membentuk motif-motif hiasan pada kain dasar seperti pada bahan dasar songket. Sifat bahan, tampilan yang berkilau yang cerah dan awet, serta memiliki helai yang padat atau solid. Pemeliharaan benang makau emas, simpan di tempat yang kering dan bersih, cuci dengan hati-hati, hindari menyentuhnya dengan tangan yang berminyak, dan perlindungan dari hama, serta setrika dengan suhu yang rendah. Untuk kegunaannya, benang makau emas digunakan untuk bordir dan sulaman, merajut, dekorasi dan hiasan, serta aksesoris dan perhiasan. Selanjutnya ada benang makau perak. Benang makau perak memiliki sejarah yang terjalin erat dengan seni tenun tradisional di Minangkabau, Sumatera Barat. Asal benang makau perak berasal dari serat sutra ulat sutra atau bombix mori yang kemudian diproses dan dililitkan dengan lapisan perak asli atau material lain yang menyerupai perak. Cara perolehannya bisa dicari di toko khusus yang menjual bahan-bahan untuk kerajinan tangan, aksesoris perhiasan, atau perlengkapan menjahit. Cara pengolahan proses membuat kawat perak makau. Yang pertama ada peleburan atau melting, selanjutnya pencetakan atau casting, penempatan dan penarikan atau forging and drawing, dan pelapisan atau plating. Proses membuat benang dan dilapisi perak, yang pertama ada pemilihan serat inti, pemintalan atau spinning, dan penyelesaian akhir atau finishing. Untuk sifat bahan, sifatnya padat dan kokoh, permukaan halus dan mengkilap, warna awet dan tidak luntur. Untuk pemeliharaannya, simpanlah benang di tempat yang kering dan sejuk, jauhkan dari sinar matahari langsung, hindari menyentuh terlalu lama untuk mencegah minyak alami kulit menempel, hindari penggunaan bahan kimia keras, dan hindari sabun yang mengandung belerang. Kegunaan dalam tekstil dan pakaian, pakaian anti bau, membunuh bakteri penyebab bau badan, tekstil antistatis, menghilangkan listrik statis dari pakaian, dan untuk pakaian thermal yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Kegunaan dalam medis sebagai pembalut luka dan alat bedah. Selanjutnya ada benang maulin. Benang maulin yang paling dikenal melalui merek DMC memiliki sejarah panjang dan kadang berawal dari Prancis pada abad ke-18. Nama maulin merujuk pada cara benang ini dibuat dari beberapa helai yang dipilih menjadi satu. Asal bahannya, benang maulin berasal dari serat katun yang 100% alami, kadang-kadang juga bisa dicampur dengan serat lain seperti polyester. Cara perolehan benang maulin adalah dengan memilih atau menyatukan beberapa untayan benang dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, cara pengolahan, pemilihan dan persiapan bahan baku, pemintalan atau spinning, pencelupan atau dyeing. Selanjutnya ada pelintiran ganda atau twisting atau playing, dan penyelesaian atau finishing, dan yang terakhir ada penggulungan atau winding. Pemeliharaannya jauhkan dari debu, kotoran, dan kelembapan, simpan dalam wadah yang tertutup rapat, dan hindari sinar matahari langsung. Untuk sifat bahannya, warna bervariasi, kuat dan tahan luka, tidak mudah luntur, permukaan halus, tahan abrasi. Untuk kegunaannya digunakan untuk menyulam, membuat gelang persahabatan, merajut, merendah, menghias pakaian dan aksesoris, serta digunakan untuk pembungkus kado. Selanjutnya ada benang karet. Sejarah benang karet dalam industri tekstil dimulai jauh sebelum penemuan modern. Berawal dari penggunaan getah alami pohon karet oleh peradaban kuno, terobosan besar terjadi pada abad ke-19. Charles Goodyear menjadi tokoh kunci dengan penemuan proses vulkanisasi pada tahun 1939,
yang mengubah getah karet yang rentan menjadi material yang lebih elastis dan tahan lama. Asal bahan terbuat dari karet alam yang didapat dari getah pohon karet, karet sintetis yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti butadiena dan stirena. Cara pengolahan dan perolehannya, yang pertama ada ekstraksi dan pengolahan bahan baku, proses pemintalan atau spinning, selanjutnya ada pencucian, pengeringan, dan yang terakhir penggulungan. Untuk sifat bahan, yang pertama elastisitas tinggi, ketahanan yang baik terhadap bahan kimia tertentu, dan kondisi lingkungan seperti kelembapan dan paparan sinar UV menjadikannya awet dan tahan lama. Untuk pemeliharaannya, hindari mesin cuci, cuci dengan air dingin atau hangat sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius, hindari deterjen yang keras, pemutih atau zat kimia abrasif lainnya. Jangan menggosok dengan sikat yang keras karena dapat merusak lapisan benang karet. Dan hindari pengeringan, simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari penyimpanan dalam plastik tertutup, hindari kotak dengan minyak termasuk minyak alami dari kulit, dan bersihkan secara teratur. Selanjutnya, kegunaan benang karet. Yang pertama untuk pakaian dan aksesoris yang digunakan pada celana olahraga atau legging, pakaian renang, dan kerutan pada leher atau lengan baju. Dalam industri medis yang digunakan pada perban elastis, pakaian kompresi, dan sarung tangan medis. Dan sektor lainnya yang digunakan di industri otomotif, industri alas kaki, peralatan rumah tangga, dan kerajinan tangan. Selanjutnya ada benang palang. Benang palang dimulai pada periode Neolitikum, ketika manusia memilih serat tanaman seperti rami dan katun menjadi benang, lalu beralih menggunakan serat hewan seperti wol dan sutra. Bahkan ada cerita penemuan sutra oleh Ratu 11 Lingxi, proses pemintalan tangan dengan drop spindle atau roda pemintal menjadi awal teknologi produksi benang, yang berkembang menjadi bahan penting dalam peradaban kuno dan modern. Asalnya berasal dari serat alami katun, wol, dan linen, serat sintetis polyester, rayon, dan akrilik. Cara pengolahannya, pemilihan dan persiapan bahan baku, selanjutnya carding atau penyisiran, combing atau penyisiran lanjutan, drawing atau penarikan, roughing, spinning atau pemintalan, twisting atau pelintiran ganda, dan finishing atau penyelesaian. Untuk cara perolehannya, cara paling sederhana bagi pemula adalah membeli kit cross stitch yang sudah lengkap. Kit ini biasanya berisi semua yang dibutuhkan, mulai dari kain khusus berlubang, benang sulam dengan berbagai warna yang sudah disesuaikan dengan pola, jarum, hingga pola panduan itu sendiri. Selanjutnya, sifat bahan. Meskipun tidak seketat benang lusi, kekuatan benang pakan tetap untuk memastikan kain tidak mudah robek. Bahan seperti kapas dan wol memiliki daya serap tinggi, benang yang tebal dan berbulu, dan menyerap zat pewarna. Selanjutnya, pemeliharaannya. Yang pertama, jaga kebersihan dan melindungi dari paparan sinar UV, panas, dan kelembapan. Dan selanjutnya, menangani benang dengan hati-hati saat digunakan atau disimpan. Selanjutnya, kegunaannya yang pertama untuk membuat hiasan dinding, yang kedua membuat pakaian dan aksesoris, yang ketiga untuk merancang barang-barang rumah tangga, dan untuk membuat jadi atau souvenir. Selanjutnya ada benang metalik. Sejarah benang metalik yang terkenal karena kilau indahnya. Bermula dari peradaban kuno, pada masa itu, benang ini dibuat dengan cara yang sangat teliti, di mana lembaran-lembaran tipis dari logam mulia seperti emas dan perak dipukul hingga tipis, lalu dipotong menjadi potongan-potongan yang kecil. Asal bahannya, benang metalik dibuat dari bahan-bahan yang memberikan kilau dan tekstur seperti logam. Bahan utamanya bisa berupa serat sintetis seperti polyester, atau bikin yang kemudian dilapisi dengan lapisan metalik yang sangat tipis. Untuk cara perolehannya, yang pertama ada pembuatan inti benang, selanjutnya pelapisan dengan aluminium atau logam lain,
Dan ada pewarnaan, pemotongan menjadi benang, dan penggabungan atau penenunan. Untuk cara pengolahannya, yaitu yang pertama pembuatan film dasar, proses metalisasi vakum, pewarnaan dan pelapisan tambahan, laminasi atau penyegelan, pemotongan atau slitting, dan penggulungan atau penggabungan. Selanjutnya, sifat bahan. Yang pertama ada sifat fisik, yaitu efek kilau adalah karakteristik yang paling menonjol dari benang metalik. Yang kedua, benang metalik seringkali terasa lebih kaku. Dan yang ketiga, benang metalik dengan inti nilon biasanya lebih kuat daripada yang berubah polyester atau rayon. Nah, selanjutnya ada sifat kimia, yaitu tahan karat, sensitif terhadap bahan kimia, dan reaksi terhadap bahan kimia. Selanjutnya pemeliharaan, yaitu dengan cuci dengan tangan, gunakan deterjen lembut, gunakan air yang dingin, jangan memeras atau menyikat setelah dicuci, keringkan di tempat yang teduh, setrika dengan suhu rendah, jangan melipat pakaian terlalu lama, simpan di tempat yang kering dan sejuk, dan gunakan alas pada saat penyimpanan. Untuk kegunaannya, digunakan untuk bordir dan sulaman, pakaian dan tekstil seperti pakaian pesta, aksesoris, dan dekorasi rumah. Dan digunakan untuk kerajinan tangan seperti rajutan dan merenda. Selanjutnya, materi tentang penomoran benang. Penomoran benang adalah sistem atau cara untuk mengatakan ukuran benang, khusus tingkat kehalusan atau finishes, atau ketebalannya. Penomoran ini penting karena sifat kain yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh ukuran benangnya. Benang halus biasanya dipakai untuk kain tipis dan lembut, sedangkan benang kasar dipakai untuk kain tebal atau kuat. Penomoran benang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada 83 dalam tekstil fibers to fabric. Sistem penomoran langsung atau direct system adalah cara penentuan nomor benang yang didasarkan pada berat benang persatuan panjang. Ukuran benang ditentukan dengan melihat berapa besar massa atau gram dari panjang benang tertentu. Misalnya 1000 meter. Penomoran benang langsung terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sistem teks. Sistem teks adalah salah satu metode penomoran benang langsung atau direct yarn numbering system yang digunakan untuk menentukan luas yang standar internasional, cocok untuk berbagai jenis kapas, wool, linen, polyester, nilon, rayon, dan lain-lain. Untuk menentukan spesifikasi benang untuk kain tertentu, untuk membandingkan kehalusan benang dari berbagai bahan, dan menjadi dasar pengujian kualitas benang dalam laboratorium tekstil. Selanjutnya, sistem denier. Denier atau den adalah salah satu metode penentuan untuk menemukan berat benang dalam 900 meter atau 9 meter. Beratnya 120 gram, benang tersebut 120 den. Jika 9000 meter benang polyester beratnya 30 gram, benang tersebut 30 den. Selanjutnya kegunaan sistem denier. Yang pertama, umumnya dipakai untuk serat sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik. Yang kedua, digunakan dalam industri tekstil halus dan memudahkan konsumen memahami ketebalan atau kehalusan kain. Yang selanjutnya ada sistem jute-con. Jute-con adalah salah satu metode penomoran benang langsung khusus digunakan untuk benang serat alam kasar, terutama jute atau goni. Contoh perhitungannya, jika 14.400 yard benang jute beratnya 1 pon atau 454 gram, benang sama dengan 1 jute kon. Yang kedua, jika 14.400 yard beratnya 2 pon atau 908 gram, benang sama dengan jute kon atau lebih tebal. Dan jika 7.200 yard benang beratnya 1 pon, benang sama dengan 2 jute kon,
lebih tebal karena panjang lebih pendek per pon. Untuk kegunaannya digunakan khusus industri goni, tali, kantong, dan kain pasar, dan untuk membantu produsen dan pedagang menentukan ketebalan dan kekuatan benang jute. Yang kedua ada penomoran benang tidak langsung. Penomoran benang tidak langsung atau direct yarn numbering system adalah sistem penomoran benang yang menentukan nomor benang berdasarkan panjang tertentu dari benang dengan berat tertentu, atau bisa juga dikatakan semakin besar nomor benang, maka akan semakin halus benang. Penomoran benang tidak langsung memiliki beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem cotton con atau NE, adalah salah satu sistem penomoran benang tidak langsung yang digunakan khusus untuk benang kapas. Prinsip utamanya semakin besar angka NE, benang, maka akan semakin halus benang. Semakin kecil angka NE, benang akan semakin tebal. Contoh perhitungannya, benang dengan 840 yard sama dengan 1 pon atau 1 NE. Benang dengan 1680 yard sama dengan 1 pon 1 NE. Untuk kegunaan sistem cotton cord, yang pertama digunakan secara luas di industri kapas dan kain halus. Yang kedua membantu produsen menentukan ketebalan dan kehalusan benang halus dan menjadi dasar penentuan spesifikasi kain. Misalnya benang NE, benang tinggi untuk kain halus seperti batik, shirting, kaosnya, sedangkan benang NE rendah untuk kain tebal, untuk kanvas, denim, dan tas. Selanjutnya ada sistem worsted cone. Worsted cone NE woolen atau western yarn cone adalah sistem penomoran benang tidak langsung yang digunakan khusus untuk benang wool halus. Prinsip utamanya semakin besar angka worsted cone, benang semakin halus. Semakin kecil angka, maka benang akan semakin tebal. Untuk definisi formalnya, yang pertama, satu hang benang wool untuk sistem worsted sama dengan 560 yard. Satu worsted pon sama dengan jumlah hang yang panjangnya 570 yard per pon benang interpretasi. Yang kedua, satu NE woolen, satu hang atau 560 yard sama dengan satu pon, 2 NE woolen, 2 hang atau 1120 yard sama dengan 1 pon benang lebih halus. Yang ketiga, 0,5 NE woolen, 0,5 hang atau 280 yard sama dengan 1 pon benang lebih tebal. Selanjutnya, kegunaan sistem workon. Yang pertama digunakan untuk benang wool halus yang dipakai pada jas, sweater, dan kain wool halus. Yang kedua, membantu produsen menentukan ketebalan dan kehalusan benang wool. Dan yang ketiga, menjadi acuan dalam standar industri tekstil wool internasional. Dan yang ketiga ada sistem linen cone. Adalah sistem penomoran benang tidak langsung yang digunakan khusus untuk benang linen atau flex. Nomor benang ditentukan berdasarkan jumlah hanks benang dengan panjang tertentu per berat tertentu atau pon. Prinsip utamanya semakin besar angka linen cone, benang semakin halus, dan semakin kecil angka benang akan semakin tebal. Untuk definisi formalnya, yang pertama satu hang benang linen sama dengan 300 yard. Beberapa referensi menggunakan 300 atau 500 yard tergantung standar pabrik. Yang kedua, satu linen cone sama dengan jumlah hang 200 yard per pon benang interpretasi. Yang ketiga, satu linen cone satu hang atau 300 yard sama dengan 1 pon. Dua linen cone 2 hang 600 yard sama dengan 1 pon benang lebih halus. Dan yang keempat, 0,5 linen cone, 0,5 hang 150 yard sama dengan 1 pon benang lebih tebal. Untuk kegunaan sistem linen cone, yang pertama digunakan khusus industri linen, misalnya pada kain kanvas, kain halus linen, pakaian, handuk, dan linen rumah tangga. Yang kedua, untuk membantu produsen menentukan kehalusan dan ketebalan benang linen. Dan yang ketiga, menjadi acuan standar dalam industri tekstil linen internasional.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kesimpulannya, benang merupakan untaian panjang yang terbentuk dari serat-serat tekstil melalui proses pemintalan sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kain dan tekstil. Berdasarkan penggunaannya, benang dibagi menjadi dua macam, yaitu benang biasa yang umumnya digunakan dalam pembuatan kain sehari-hari, seperti kapas, wol, linen, dan campuran serat, serta benang istimewa yang dibuat untuk tujuan khusus. Misalnya benang elastis, benang fantasi, benang bertekstur, hingga benang metalik yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Dalam dunia tekstil, dikenal pula sistem penomoran benang yang berfungsi untuk menunjukkan ketebalan dan kehalusan benang. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu penomoran benang secara langsung dan penomoran secara tidak langsung. Pada penomoran langsung, misalnya seperti sistem teks, denier, dan jutekon. Selanjutnya, nomor benang yang ditentukan berdasarkan berat tertentu dari panjang standar benang, sehingga semakin besar nomor benang, semakin tebal benang tersebut. Sebaliknya, pada penomoran benang secara tidak langsung, misalnya sistem cotton count atau worsted count dan linen count, nomor benang ditentukan berdasarkan panjang tertentu dari berat tetap, sehingga semakin besar nomor benang, benang akan semakin halus. Dengan demikian, baik melalui pemahaman jenis-jenis benang maupun sistem penomorannya, industri tekstil dapat mengatur spesifikasi benang sesuai kebutuhan, mulai dari kain tebal dan kuat seperti denim, kanvas, hingga kain halus dan lembut seperti batik, sirting, jas, dan linen premium. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan.